Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita teruskan pengajian kitab Riyadhus Shalihin kita dari bab sabar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberikan balasan bighairi hisab, tanpa perhitungan, banyak, enggak terbatas maksudnya. Bighairi hisab itu tidak terbatas. Bighairi hisab itu tidak terbatas. Bighairi hisab tidak terbatas. Subhanallah. Orang kalau sabar dikasih pahala bighairi hisab. Kita ceritakan minggu lalu, dan ini akan kita baca juga, ada beberapa hadis. Innallaha idza ahabba ahadan ibtalahu. Allah kalau mencintai seseorang kadang diuji. Udah kayak anak milenial aja menguji cinta. Diuji. Orang ngomong cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, tapi suruh bangun pagi susah. Cinta apaan? Lo ketek lu cinta. Hah? Kalau orang cinta sesama orang, dia perhatikan keinginan orang itu, betul nggak? Betul nggak? Itu kalau orang. Kalau orang cinta sama Allah, dia tentu ikuti apa yang Allah mau, yang Allah perintahkan. Allah kalau mencintai seseorang diuji dulu, bener nggak cintanya? Udah dikasih ujian sama Allah, tetap saja istiqomah. Minggu lalu sekilas kita udah ceritakan bagaimana Nabi Ayub. Bayangin, Nabi dan Rasul diuji oleh Allah, sakit. Berapa lama sakit? Nabi Ayub ini, Bapak Ibu sekalian, awalnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Hartanya banyak, anaknya juga banyak. Ini mohon maaf, orang kalau hidup di dunia ini, puncak kenikmatan dan kebahagiaan itu apabila dikasih keluarga banyak dan dikasih harta banyak. Benar nggak? Dikasih harta banyak tapi nggak punya keluarga, itu juga tetap sedih, nggak sempurna kebahagiaannya. Bener apa bener? Apalagi dikasih anak banyak nggak dikasih harta, stres. Bener nggak? Jadi puncaknya kenikmatan dunia ini, Allah kasih harta banyak, dikasih keluarga banyak. Itu Nabi Ayub awalnya. Habis itu diuji oleh Allah secara bertahap. Anaknya sakit, satu persatu meninggal. Hartanya semakin hari semakin habis. Sampai dirinya sakit menaun yang menjijikan, semua orang tinggalkannya. Semua orang tinggalkannya. Kayaknya ada doa. Ada doa. Ini diajarkan oleh Nabi. Ini bagus kita baca. Allahumma inni a'udzubika min tahawwuli afiyatik wa zawali ni'amik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berubahnya sehat ini menjadi sakit, jadi hilangnya nikmat-nikmatmu. Ini penting. Ini kita perlu juga berdoa sama Allah. Allah kasih nikmat kita, tapi kita perlu berdoa juga sama Allah supaya nikmat ini tidak hilang.
Allah berikan terus sama kita. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu kepada kami. Wa tahawwuli afiyatik, berubahnya kesehatan menjadi sakit. Ini ada doanya, baca. Nabi Ayub kaya, sehat, banyak anak, mulai diuji oleh Allah terus sampai dia sakit. Sakitnya menahun. Sakitnya menahun. Sampai istrinya, Bu, udah ngantuk? Dia bilang, Bang, kalau bahasa kampung sawahnya, Bang, kira-kira sampai kapan ya kita menderita begini, Bang? Bang, abang kan Nabi, Bang. Doa ngapa, Bang? Doa ngapa, Bang? Kayaknya udah capek juga ini kita. Apa kata Nabi Ayub? Istriku sayang, sini. Coba abang tanya. Ini dalam keadaan sakit. Coba abang tanya. Jawab jujur ya. Dulu kita senang berapa tahun? Kata istrinya 60 atau 70 tahun. Senangnya 60 atau 70 tahun. Kita menderita begini udah berapa lama yang satu riwayat 7 tahun, satu riwayat 17 tahun. Istrinya jawab, malu yang belum sebanding antara senang sama susah. Bayangin, waduh, kalau di zaman sekarang sakit jangankan 7 tahun, 17 tahun, Bang Mamat, seminggu aja udah bolak-balik mulu ke rumah emaknya. Apalagi kalau lakinya kagak bisa cari duit, Bang Nasir. Mati aja lu sekalian. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ini istrinya Nabi Ayub, istrinya yang bukan nabi. Setia mendampingi suami dalam keadaan menderita. Dalam keadaan begitu dijawab, malu yang kita senang 70 tahun, susah baru 17 tahun, Bang. Bilang begitu, hebat amat itu ya. Langsung diam istrinya dan terus bekerja cari nafkah lagi. Sampai titik karena takut ketularan penyakit Nabi Ayub, istrinya pun ditolak kerja di mana-mana, takut nularkan penyakit suaminya. Bayangin, apalagi ujian yang lebih berat daripada itu, Bu. Apalagi ujian. Suami sakit, dia kerja dipecat, damar kerja ke tempat lain pun nggak diterima. Ya Allah. Dan diasingkan. Tapi karena ini ujian dari Allah, pada titik tertentu Allah akan kembali angkat ujian itu di luar nalar manusia kalau Allah menghendaki. Makanya dalam hidup ini, menghadapi problem sebesar apapun kita, jangan pernah kita putus asa. Karena kita punya Allah. Masalah itu besar kalau dihadapi sendiri, tapi kalau Allah terlibat dalam mengatasi masalah kita, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Yang berat jadi ringan. Maka itu kita harus selalu libatkan Allah dalam mengatasi masalah-masalah kita. Jangan sombong. Mentang-mentang karirnya bagus, mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya uang, kita sombong ngatasi masalah, sudah lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kecil
Akhirnya sudah tidak ada yang bisa terima lagi. Pergilah istrinya ke pasar. Dia potong rambut kesayangannya itu untuk ditukar 2 potong roti. Ditukar 2 potong roti. Padahal rambut itu kesayangan Nabi Ayub alaihissalam. Begitu ditukar, balik bawa makanan, sudah tidak ada jalan lagi. Secara teori manusia, justru pada titik sudah tidak ada jalan lagi, itulah Allah tunjukkan kekuasaannya. Saat istrinya pergi, Allah utus malaikat mendatangi Nabi Ayub alaihissalam. Urqud birijlik hadza mughtasalun baridun. Injakkan kakimu ke tanah, wahai Ayub. Keluar air. Hadza mughtasalun. Kamu mandi dari situ. Baridun. Air yang dingin. Dia mandi. Setelah mandi rontok seluruh penyakitnya. Puntetnya jadi gemuk lagi. Daging yang rontoknya balik lagi Bang Mamat. Jadi gagah. Yang udah kering kerontang, udah kerempeng. Karena udah berapa tahun sakit tadi itu. Waduh, jangankan 17 tahun sakit Bang Nasir. Ya enggak? Setahun aja bisa kering kerontang. Tapi begitu datang malaikat diperintah atas perintah Allah, dia suruh mandi. Setelah mandi sehat, gagah lagi kayak masih muda Nabi Ayubnya. Makanya begitu istrinya datang, dia cari-cari mana ini kira-kira kalau kampung sawah, orang kampung sawah bilang, mana laki gua kok kagak ada ya. Ada yang nongkrong di pojokan, kira-kira itu orang gagah amat ya, laki gua masih muda gitu. Siapa ini, ponakannya apa siapa ini? Lagi mikir-mikir begitu, lagi nyari-nyari, dia panggil, istriku sayang, akulah suamimu. Kaget dia. Kok bisa Bang, ya Allah? Bagaimana caranya ini Bang? Udah macam-macam mungkin kalau apalagi dibikin sinetron, ramai itu seru. Hah? Bener nggak? Jadi Allah tidak akan biarkan, ini pelajarannya, Allah tidak akan biarkan hambanya menderita pada titik tertentu. Ketika hamba itu selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kenapa hamba itu dikasih menderita? Itu ujian cinta. Itu ujian iman. Ujian iman. Begitu orang diuji, masih imannya kuat, komitmennya kuat, ibadahnya kuat, Allah kasih keberkahan. Bighairi hisab, tanpa perhitungan. Allah kasih di dunianya tanpa perhitungan. Bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabirun. Allah akan penuhi balasan orang-orang yang sabar. Ajrahum, balasan mereka bighairi hisab, tanpa batas. Subhanallah. Orang yang sabar dalam sholat dikasih sama Allah tanpa batas. Orang yang sabar dalam baca Quran bighairi hisab. Orang yang sabar dalam berzikir bighairi hisab. Orang yang sabar dalam melaksanakan kebaikan bighairi hisab. Allah kasih tanpa batas. Sesuatu yang dia tidak pernah duga. Seperti kita bilang sama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, orang yang rajin istighfar dikasih kemudahan urusan, dikasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Dia nggak mikir tuh rezeki, dia datang, kasih ada jalan aja. An Abi Malikin Al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman
Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nih, Islam ini agama bersih. Bang Mamat, orang-orang kalau di Eropa, di Barat jarang cebok, mohon maaf nih. Makanya baunya juga kagak jelas. Orang Islam itu habis buang air dia istinja, bersih-bersih. Subhanallah. Nih sekarang orang 200 negara lebih kena Covid. Apa perintah pertamanya supaya jangan kena Covid? Apa perintah pertamanya? Jaga kebersihan. Sampai pengurus masjid ngasih tempat buat nyuci tangan di depan. Semua bersih deh, memang bersih. Islam 14 abad yang lalu sudah bilang, ayat yang kedua turun itu tentang kebersihan. Setelah tentang keimanan. Yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah wahyu pertama. Apa wahyu yang kedua? Dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan surat Al-Muzammil, ada yang mengatakan surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bukan fatahhir orang Ciputat, bukan. Fatahhir terhadap pakaianmu, fatahhir bersihkanlah. Jadi ayat yang kedua turun itu tentang kebersihan. Islam itu agama bersih, agama yang menjaga kebersihan. Subhanallah. Sekarang ada penyakit Covid-19, orang suruhnya bersih. Orang Islam dari dulu suruh bersih. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Makanya ini alhamdulillah ini bagian dari wirid. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Karena itu akan berat timbangannya. Kalimatnya ringan, dikasih modal sama Allah. Lisan kita udah dikasih modal sama Allah nih. Kita udah dikasih modal lisan, lisan kita ini masih bisa ngomong, mumpung masih bisa ngomong. Mumpung masih bisa ngomong. Baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngomong alhamdulillah ringan nggak? Ringan nggak? Sekarang ringan. Nanti kalau lisan kita udah cadel, udah kena stroke, baru ngomong alhamdulillah itu susah. Jangan nunggu itu dulu. Jangan nunggu cadel dulu Bang Ab. Jangan nunggu cadel. Sekarang masih fase. Sering baca alhamdulillah. Tamla'ul mizan. Karena alhamdulillah yang kita baca akan memenuhi timbangan. Timbangan penuh, timbangan. Kalau kita nimbang timbangannya penuh, berat apa enggak? Berat apa enggak? Maksudnya itu Bang Maman, kalau kita nimbang barang timbangannya penuh, kita isi, berat apa enggak? Kalimat alhamdulillah itu akan berat timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'anil. Kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Akan memenuhi au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Memenuhi antara langit dan bumi. Subhanallah. Tuh lihat Bang Ab lagi baca subhanallah walhamdulillah, kata malaikat. Penuh dari bumi sampai langit. Diangkat maksudnya. Ya Rabb. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Tuh, dengar. Tadi kita udah sebutin. Salat itu adalah cahaya. Orang yang rajin salat akan bercahaya. Jidat yang digunakan untuk sujud akan bercahaya. Nggak perlu bayar listrik lagi ibu. Jidatnya bercahaya. Nanti di akhirat nggak perlu bayar listrik lagi. Di alam barzakh nggak perlu bayar listrik. Karena salat yang kita lakukan nurun.
dia cahaya. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah juga sama, burhan. Burhan itu tanda. Tanda apa? Tanda iman. Tapi yang dimaksud dengan nur, burhan itu sama, tanda yang membuat orang terlihat. Kalau orang saling sedekah di sini, di akhiratnya kelihatan tuh orang tukang sedekah tuh, gitu maksudnya. Ini orang ini sering sedekahnya. Makanya besok-besok yang punya bakwan, bawa bakwan ke sini kalau Ahad pagi. Gitu. Was-sabru diyaun. Sabar itu dia. Dia itu sama. Nur, burhan, dia itu sama. Itu artinya sesuatu yang menandakan orang itu jadi ketahuan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran ini menjadi hujjah. Laka, hujjah itu artinya apa? Pembela. Kalau hujjatun laka artinya pembela. Hujjatun laka, Quran ini bisa menjadi pembela kita. Ibu bapak pernah dengar nggak? Ada ayat, ada hadis yang berbunyi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran akan datang hari kiamat memberi syafaat. Jadi kalau dalam bahasa Arab hujjatun laka itu artinya pembela. Tapi au hujjatun alaika, kalau hujjatun alaika itu artinya penuntut. Jadi Quran ini bisa menjadi pembela, bisa menjadi penuntut nanti di akhirat. Kalau dia baca, kalau dia amalkan, ini bisa jadi pembela kita. Kalau dia dibiarin, cuma ditaruh doang di meja, di rak, nggak dibaca, nggak diamalin, ini bisa menuntut kita. Bisa menuntut kita. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka Quran itu harus dibaca. Saya bilang tadi, Quran harus dibaca. Ini hadis. Kullun nasi yaghdu, semua orang beraktivitas, semua orang berjalan bergerak. Wa bai'un nafsahu, ada orang yang menjual dirinya. Fa mu'tikuha au mubikuha, dia bisa membebaskan dirinya atau bisa menjadikan dirinya sebagai budak yang celaka, budak nafsunya, budak syahwatnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kebersihan sebagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Maksudnya bikin berat timbang. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, memenuhi ruang angkasa dari bumi sampai langit. Bang Mamat bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah bilang sama malaikat, para malaikat, lihat Mamat dari kampung sawah lagi bertasbih terus. Lihat ini tasbih diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Salat jadi cahaya. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Semakin sering kita sujud, semakin terang. Semakin terang kuburannya, semakin terang alam barzahnya. Nggak perlu beli mesin diesel, nggak perlu daftar ke PLN nanti kalau di akhirat. Sholat makin banyak, sholatnya makin banyak, sujudnya makin banyak, rukunya makin terang kuburannya. Ya Allah, was-sabru diya, sabar juga bercahaya. Allah, Ibu. Subhanallah, memberatkan timbangan. Walhamdulillah, diangkat ke langit. Karena itu perbanyak zikir ini. Akan memperberat timbangan kebaikan kita. Subhanallah walhamdulillah
akbar. Subhanallah. Satu hadis lagi supaya sempurna waktu syuruknya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, menarik sekali urusan orang beriman itu. Orang mukmin itu menarik. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya baik orang beriman ini. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak bisa dimiliki kecuali bagi orang yang beriman. Apa itu? In asobathu sarra syakara. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Makin banyak nikmat, makin bersyukur. Itu orang beriman. Maksudnya apa? Kalau orang nggak mau bersyukur, berarti tidak ada imannya. Kalau orang dapat nikmat banyak nggak mau bersyukur, berarti tidak ada imannya, atau imannya cacat, atau imannya sakit. Fakana khairan lahu. Ketika dia bersyukur, itu adalah baik bagi orang tersebut. Kalau Allah mah nggak punya ambil keuntungan dari kita. Kalau semua orang ini bersyukur, beribadah, Allah nggak akan tambah kerajaannya, Allah nggak akan tambah kekuasaannya. Semua orang, jangankan cuman orang sama jin berkomplot untuk melawan Allah, Allah tidak akan kurang kekuasaannya. Allah tidak akan kurang kerajaannya. Itulah. Wa in asabathu dharra. Ini orang beriman. Kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak enak, sabar, dia sabar. Fakana khairan lahu. Dan ini baik bagi orang tersebut. Jadi kesabarannya kayak tadi Nabiullah Ayub, kembali kepada dia kenikmatannya. Catat baik-baik, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang dekat dengan Allah menderita sepanjang masa. Pada titik tertentu Allah akan hadir mengangkat penderitaannya. Amin. 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 Semoga Allah mengangkat seluruh kesulitan-kesulitan kita. Allah memudahkan seluruh urusan kita. Allah mengangkat penyakit dari saudara-saudara kita dan dari kita semuanya, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Allah kasih kita kekuatan untuk terus sujud dan ibadah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tinggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allah limpahkan kita rezeki yang banyak, rezeki yang cukup, rezeki yang halal, rezeki yang penuh berkah. Al-hadihni wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.